Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di channel S2. Kali ini saya akan membagikan sebuah demo atau panduan aplikasi minimarket yang saya buat sendiri menggunakan PHP Coordinator. Di sini adalah tampilan pertama dari aplikasi minimarket, yaitu tampilan dashboard. Di sini kalian bisa melihat info transaksi, nilai transaksi, dan jumlah transaksinya, dan lain-lain. Selain itu, di sini juga ada pilihan laporan grafik. Nah, ini kita coba pakai laporan tahun ini seperti ini. Jika kita tampilkan, maka nilainya yaitu 20.000 transaksi. Untuk melihat total transaksinya, kita bisa cek, kita bisa matikan yang lain atau warna-warna yang lain, dan di sini kita bisa lihat jumlah transaksinya bulan Juni atau bulan Mei. Nah, di sini di samping sini juga ada tabel user login, yaitu tabel untuk menampilkan siapa saja yang login dan dia menggunakan username apa, maksudnya dia menggunakan user apa. Nah, di situ kalian bisa memblokir karena aplikasi ini bisa dibuka di beberapa device secara langsung atau secara berbarengan seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak pilihan, maksudnya di sini ada tampilan laporan hari ini, bulan ini, dan lain-lain. Dan ini adalah kategori kalian bisa isikan sebelum menambahkan data produk atau tambah produk. Ini nilai data supplier, data satuan. Nah, di sini ada data produk. Nah, di sini data produk itu adalah data utama, yaitu produk yang kita beli dari supplier. Di sini juga ada kode produknya, terus satuan produknya pas kita beli dari supplier. Di bawah sini adalah data produk jualnya atau breakdown dari data produk utama, yaitu produk yang dibeli dari supplier, kemudian kita bisa jual dengan beberapa satuan, contohnya satuan dus, satuan lusin, atau satuan biji, dan itu dinamis, kalian bisa isikan secara mandiri atau terserah kalian kayak gimana, seperti itu. Di sini juga jika status isi atau stoknya akan habis, maka akan berwarna merah, dan jika masih banyak akan berwarna hijau, seperti itu. Selain itu, di sini juga kita bisa mencetak label. Nah, kita uji coba 2 produk saja, atau kita bisa juga mencentang semuanya. Kita uji coba centang 2 saja. Nah, di sini kita bisa mengisikan total label produk yang ingin kita cetak. Contoh di 2 produk itu kita ingin cetak 10, jadi masing-masing 10 cetakan, seperti itu. Nah, seperti ini adalah label-labelnya. Di sini ada nama ini adalah satuan produk yang jual tadi, di data produk jual tadi. Kemudian ada harga, kemudian di bawahnya ada barcode dengan isian kode barcode juga, dan tanggalnya. Setelah itu kalian bisa cetak, terserah kalian. Nah, di sini jika kita refresh atau kita reload, maka statusnya akan berganti, yaitu kita sudah mencetak di tanggal-tanggal ini. Jadi kita tahu data produk mana yang sudah kita cetak labelnya. Nah, di sini adalah contoh halaman untuk tambah produk. Di sini kita uji coba, kita pilih supplier.
Untuk data supplier ada di menu supplier, kalian bisa isikan sendiri. Ini kita contohkan saja untuk pengisiannya. Terus di sini juga ada barang pribadi atau barang sewa, maksudnya barang pribadi itu yaitu barang yang sudah kita beli dan sudah kita bayar. Kalau barang sewa itu seperti barang atau produk yang dititipkan gitu di minimarket, contohnya kayak produk-produk UMKM kayak kerupuk, biasanya kan ada yang nitipin. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, itu tanggal sewanya sampai tanggal berapa itu kalian bisa isikan. Ini kita uji coba dengan nama produk kapal api dengan satuan dus. Jadi satuan dus itu maksudnya kita beli dari supplier itu dalam bentuk box atau dus atau apa, itu kalian bisa isi. Kemudian jumlahnya berapa, jumlah dusnya berapa, nah, kita bisa isi. Kemudian di samping kanan itu adalah set harga jualnya. Contohnya kita bisa jual dalam bentuk dus, berarti untuk jumlah rumusnya itu 1, karena 1 dus itu isinya 1 dus. Nah, nanti isinya akan dikalikan sesuai dengan jumlah itu, jumlah yang pas kita beli. Jadinya hasilnya 3, yaitu sesuai dengan yang ada di samping kiri itu jumlahnya. Kemudian di sana juga ada margin toko, margin grosir. Nah, itu kalian sesuaikan. Untuk rumus dan jumlah itu sangat berpengaruh pada margin atau harga ya, jadi harus teliti ya di sana. Kemudian di margin itu sendiri saya buat minimal adalah 50, karena dari klien mintanya adalah minimal 50 repis. Jadi ketika marginnya di bawah 50 ya juga bisa disimpan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menambahkan satuannya lagi atau satu harga jual lagi. Di sini kita bisa pilih lusin atau biji. Nah, jika lusin kan berarti 12 biji ya. Nah, 12 biji itu dalam satu dus itu isinya berapa biji? Kalau isinya 24 biji berarti kita satu lusinnya ada 2, kan 24 dibagi 12 kan 2. Jadi di jumlah rumus kita isikan 2. Nah, nanti isinya akan mengalihkan sesuai dengan jumlah yang ada di data produk utamanya. Seperti itu. Intinya di jumlah atau rumus itu sangat penting ya. Kalian bisa kira-kira sendiri. Bisa kalian pakai rumus 24 dibagi 2 atau gimana itu bisa, atau 24 dibagi 12. Nah, 24 itu kan bijinya, terus 12 itu adalah nilai lusinnya, berarti kan 2 hasilnya. 2 itu nanti dikalikan dengan jumlah yang ada di data produk utama. Terus isiannya ini kalian bisa isikan harganya itu. Ini kita uji coba yang pakai satuan biji saja ya. Jadi isinya kita contohkan 24. Jadi kita simpulkan 24 untuk satu dus itu isinya 24 biji. Terus harganya. Terus untuk barcode kita bisa isikan manual atau pakai alat scanner ya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah, manual atau langsung pakai alat scanner itu lebih bagus. Nah, kita simpan saja. Nah, kita lihat di data produk. Nah, di sini kita bisa lihat data produknya sudah terrecord atau tersimpan di database, dan ini ditampilkan di sini. Nah, kita lihat di produk jual sudah terlihat bahwa ada 2 produk jual, yaitu dus dan biji. Nah, itu kapal api dalam bentuk dus dan biji, dan dengan harga masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengedit ya, jadi mengedit namanya, terus
nilai harganya nilai harganya atau gimana itu bisa kalian edit sendiri. Dan untuk isiannya ini stoknya sebenarnya nggak bisa diedit di sini ya, kita matikan di sana karena itu algoritmanya atau logikanya sangat susah. Nah, untuk menambah stok kita ke halaman ini ya, halaman transaksi pembelian, yaitu transaksi ke supplier. Di sini saya namakan transaksi pembelian saja. Nah, kita contohkan saja untuk tadi kapal api ya. Jadi kita masukkan kapal api. Di situ ada list produk. Jika ada produknya maka kita bisa memilih produknya. Kalian bisa search sendiri. Terus seandainya nanti kok pengen nambah produk ya, kalian tinggal ketik saja, nanti produk yang belum ada itu bisa create sendiri. Nah, kalau sudah ada ya kalian tinggal cari, tinggal pilih produk yang ada di list gitu. Ini kita coba produk yang sudah kita insert tadi atau kita klik tadi. Nah, di sana kode produknya sesuai dengan kode produk yang di data produk itu. Kemudian kita jika kita beli dari supplier dalam bentuk dus ya, kita isikan satuannya adalah dus seperti itu. Atau nanti kok ternyata di stok dari supplier, ada pembelian dari stok supplier kok dalam bentuk biji ya, kalian pilih biji. Nah, ini jika kalian set harga kok tidak bisa, kalian bisa klik muat ulang atau kalian bisa refresh pakai F5 ya. Nah, habis itu kalian set harga. Di sini karena data produk sudah di set harganya, kita bisa cek di sini. Nah, di sini niat kita adalah menambah stok. Nah, di sini kita bisa nambah stok di hari sini ya. Kita asumsikan kita beli jumlah produknya adalah dalam bentuk dus, kemudian jumlahnya ada 2. Nah, kalau satu dus itu kan satu dus, berarti ya kita yang paling set harga yang di satuan dus ya 1. Kemudian yang di bawah adalah 24. Karena satu dus isinya adalah 24 biji. Tinggal 24 biji dikali 2 hasilnya berapa, ditambahkan stok awalnya. Nah, setelah ditambahkan stok awalnya akan terisi di stok isi itu. Seperti itu. Nah, untuk harganya kalian juga bisa edit lagi ya, jika ada ternyata harganya itu ada kenaikan dari sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 100.000 atau 120.000, ternyata naik jadi 130.000 per dus. Nah, ini kalian bisa edit juga dari sini ya untuk harganya. Nanti sesuaikan dengan marginnya. Kalau marginnya di bawah 50 maka kita tidak bisa menyimpannya. Nah, ini kita coba simpan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jika marginnya kok min atau di bawah 50 maka kita tidak bisa menyimpannya. Ini untuk kehati-hatian ya, jadi tidak beresiko jika kita ternyata salah memasukkan harga. Jadi kita bisa lebih aman lah di sini. Nah, kita simpan saja. Habis itu setelah kita isi semua, kita pastikan dulu ya dari suppliernya mana, terus kita rencana pakai kas atau enggak, itu kita bisa pilih.
terus keterangannya. Nah ini terserah kalian kasih keterangan seperti apa. Dan untuk barang pribadi atau barang sewa itu sudah saya jelaskan di tambah produk tadi ya. Jadi barang sewa itu barang titipan kayak gitu. Nah, setelah kita pastikan semua sudah selesai ya, kita klik simpan. Oke, intinya kita sudah memastikan semuanya dari set harga, terus harga belinya dari supplier berapa. Nah, itu kita pastikan dulu seperti itu. Nah ini kita sudah selesai, kita sudah menambahkan atau di sini data supplier atau pas kita membeli supplier akan terrecord di sini. Jadi lebih enaknya seperti itu. Jadi pembelian dari supplier yang lama-lama itu bisa kita lihat dari sini jika kita lewat transaksi pembelian tadi. Kemudian kita bisa lihat data produknya, data yang dibeli dari supplier itu atau di transaksi itu. Di bawahnya adalah riwayat produk. Riwayat produk itu istilahnya produk-produk sebelumnya yang kita beli dari supplier. Dari kita bisa lihat harga sebelumnya atau kayak gimana. Nah ini kita bisa cetak invoice ya. Nah itu kita bisa juga bagikan ke supplier atau kita bisa simpan sendiri untuk pribadi. Di sini cukup jelas ya. Jadi intinya di data supplier itu. Oke, langsung saja ya kita masuk ke transaksi pembelian. Transaksi penjualan. Ini maksudnya transaksi ke pelanggan ya. Di bawah ini sudah ada ini ya, detail-detailnya istilahnya itu. Info-info untuk shortcutnya. Contoh kita mau buat transaksi baru, kita tinggal klik shift. Nah di shift kita pas klik shift maka akan muncul kode transaksinya, karena kita harus mengisi kode transaksi dulu sebelum kita bisa mengisi produknya ya. Kemudian di sini kita bisa ngasih nama pelanggan. Nama pelanggan itu dari permintaan klien itu. Pelanggan itu maksudnya pelanggan grosir ya. Kalau pelanggan umum kita nggak perlu mengisikan, jadi nanti umum itu jadi satu, yaitu pelanggan umum. Jadi kita tidak perlu mengisikan nama pelanggan. Nah, kita uji coba pelanggan umum dulu, jadi kita nggak perlu mengisi. Nah jika seandainya kok pelanggan umum di transaksi itu ada utang, nah itu bisa kita cari, kita masukkan aja nama pelanggannya tadi. Nah nanti di keterangan itu ada namanya siapa, terus apa gitu. Jadi pas dia kok masih kurang pembayarannya, di keterangan dikasihkan namanya biar nanti di pencarian nama pelanggan itu bisa kelihatan. Ini sesuai dengan diskusi yang saya dengan klien saya. Jadi pas klien minta seperti itu. Nah, kita uji coba ya kapal api, data produk yang sebelumnya kita create. Di sini interaktif ya, istilahnya dinamis ya. Jika kita tambah langsung akan harga subtotalnya akan ikut nambah. Di sini juga bisa pakai scan ya. Jadi kalian jika ingin pakai scan itu bisa klik F6, F5 ya. Ini di bawah sini masih di tulisan di atas itu di tengah itu masih salah, jadi nanti mungkin tak edit lagi. Kalian bisa klik F6, F5. F5 untuk scan umum dan F6 untuk scan grosir gitu. Nah, di sini kalian bisa klik tab untuk memunculkan tab pembayaran. Ini kita coba pakai cash dulu ya, pembayaran cash. Karena dia nggak ada piutang, maka kita tidak perlu mengisikan
keterangan. Nah, jadi keterangan ini opsional ya, tapi jika kok ada utang maka lebih baik kasih keterangan di keterangannya. Contoh dia utang siapa, atas nama siapa, Nurul, nah kita bisa kasih contoh nama Nurul gitu, dan kita centang boleh piutang seperti itu biar tidak biar lebih aman. Di situ juga ada kekurangan, jadi kita bisa mengecek inputannya kita kurang atau lebih. Ini kita coba cash dulu, kita bayar sekarang. Nah ini ada dua pilihan, kita bisa cetak langsung atau tidak. Kalau tidak, kita kembali ke menu awal itu atau halaman transaksi penjualan itu atau kasir. Nah seperti ini adalah piringnya atau strumnya ya. Ini ukurannya adalah 80 mili sesuai permintaan dari klien, itu 80 mili, dan di sana juga ada barcode kode transaksi penjualannya. Nah di sini kita coba isi data produk, karena ini nggak bisa berarti karena transaksi kode transaksinya belum diisi, yaitu pakai shift dan atau klik di tombol bawah itu. Ini kita uji coba dulu ya. Nah di sini kita bisa tahan transaksinya, atau istilahnya jika ada yang buru-buru atau ada banyak pelanggan yang ingin beli, terus yang satunya ingin ditahan dulu, kita dahulukan yang lain gitu, kita bisa ini program transaksi ditahan. Nah di sini ada daftar transaksi ditahannya. Nah ini transaksi ditahan tadi ya, jadi kita bisa ngecek atau kembali ke transaksi sebelumnya. Nah di sini kalau emang ada banyak transaksi yang ditahan, contohnya di di 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu, kita bisa lihat di menu transaksi ditahan. Untuk di dashboard kasir ini cuma di hari ini saja untuk di daftar transaksinya atau di modal yang tadi ya. Nah selanjutnya kita uji coba pakai tempo atau pembayaran hutang atau pembayaran kredit lah istilahnya. Nah ini kita wajib centang boleh piutang ya, terus di atasnya kasih nilai 0 saja, terus pembayarannya tempo, terus keterangannya kita bisa isikan, contoh yang utang itu siapa, Nurul atau siapa, itu bisa kalian isikan. Nah itu seandainya ke pelanggan grosir ya, kalian ini ketik di nama pelanggan itu, pelanggannya siapa itu, biar target datanya. Kalau pelanggan umum kalian harus isi di keterangan bahwa itu namanya siapa. Nah ini adalah struk untuk pembayaran tempo. Maksudnya tempo ini kenapa kok harganya 0 atau harganya tidak ada, itu gini, contohnya kalau untuk galangan atau apa itu kan seandainya nanti ada pembelian di hari ini, tapi pembayarannya itu bisa di pas proyek selesai atau pas 1 bulan yang lalu yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang baru dia bayar. Nah, kemungkinan itu harganya akan inflasi atau naik produknya. Nah, nanti bisa diisikan di sini. Nah, kita bisa cek di riwayat pembayaran tempo siapa saja yang pembayaran tempo gitu. Di sini harganya kalian bisa input sendiri ya, mengikuti data produk tadi.
contohnya harganya ternyata naik jadi 2 juta, nah itu bisa kalian isikan untuk pembayarannya cash, jadi gak perlu centang boleh piutang, kita bayar secara sesuai dengan nominal yang harus dibayar, yaitu 2 juta. Seperti itu. Oh ya, selanjutnya seandainya nanti ini kalian sudah edit di sini atau pas ini di transaksi di penjualan Tempo itu kalian pilih menu edit, ya maka muncul di transaksi penjualan kasir tadi. Kemudian kalian isikan, nah nanti pas dia bayar itu akan terget data hari pembayarannya. Nah di data penjualan Tempo nanti akan muncul tanggal pelunasan seperti itu. Nah di sini juga saya buat fitur kasbon ya, jadi para karyawan itu bisa kasbon di sini. Dan untuk pembayaran juga bisa di sini di piutang ini untuk pembayaran manual. Contohnya jika ada pelanggan kok punya utang 10.000 gitu, ternyata dia mau bayar tapi nggak pas beli. Nah, kita bisa inputkan di sini ya. Contoh dia mau bayar langsung gitu tanpa beli di minimarket. Kalau pembayar di minimarket nanti bisa diinputkan juga. Ini untuk keamanan saja, lebih aman, lebih praktis jika ada pembayaran atau pembayaran hutang tapi dia nggak beli apa-apa. Nah di sini juga ada absensi karyawan ya. Nah ini kita cek di data karyawan dulu, kita jelaskan. Dan di sini saya jelaskan di sini tempat itu bisa multi cabang ya. Contohnya kita punya cabang apa gitu untuk halangan atau apa, nah itu bisa ini kalian pilih tempatnya kerjanya di mana gitu. Terus statusnya, nah ini biar enak. Jika dia kok resign, nah itu datanya masih ada di sini. Nah kalian tinggal nonaktifkan saja, maka dia nggak bisa absensi atau login seperti itu. Ini di data karyawan juga untuk masalah gaji ya, nanti di gajinya kalian isikan di sini. Kemudian di sini kalian juga bisa cetak profil ya, kita coba all. Sini gitu. Ini untuk absensi ya. Nah di sini ada barcode-nya, nanti bisa di scan, nah, kemudian langsung absen gitu. Barcode itu adalah kode ID-nya pegawai atau karyawan. Nah di sini kalian bisa scan di sini pakai alat scanner atau isi manual. Nah nanti akan muncul di samping kanan itu datanya, atau samping atau di bawah, di tabel bawah. Oke, di sini sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Nah ini kalian bisa pilih laporannya, ada laporan hari ini, laporan bulan ini, atau laporan periode. Di sini sudah saya tampilkan semua, dari transaksi pelanggan umum, transaksi pelanggan grosir, terus produk umum, produk grosir itu apa saja yang terjual. Terus di sini ada cetak stroke lagi, kalian bisa cetak lagi jika ada yang hilang atau lupa gitu. Kemudian ada tombol berbagi WA, itu nanti linknya akan masuk ke stroke itu. Jadi kalian bisa bagikan ke pelanggan kalian jika pelanggan kalian minta stroke-nya. Nah, seperti ini adalah data produk grosir atau transaksi produk grosirnya, produk umumnya. Ini kalian juga ada cut info ya, istilahnya ya, cut info. Di cut info ini ada omset, terus jumlah transaksi, terus pelanggan siapa yang paling banyak, itu bisa dilihat di situ.
Di sini ada laporan periode. Laporan periode itu laporan dari tanggal ke tanggal ya. Nah, di sini kalian bisa pilih tanggal dari tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, itu bisa kalian pilih. Ini lebih enak ya. Jadi kalian bisa cari-cari laporan di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu di atasnya saya juga buat ekspornya ya. Ada data ekspor, kalian bisa ekspor ke Excel untuk laporannya. Nah, ini adalah retur penjualan atau retur pembelian juga ada. Maksudnya retur itu jika pelanggan atau pembeli itu dia ternyata menemukan barangnya rusak. Nah, dia mau retur gitu. Nah, itu tinggal cari aja nomor transaksinya berapa atau nama pelanggannya siapa gitu. Nah, nanti di atas juga ada keterangannya biar lebih jelas. Nah, nanti akan muncul data produknya apa saja yang dibeli. Nah, nanti kok ternyata di produk ini nggak ada, nggak diretur ya, tinggal dihapus saja. Jadi yang muncul itu yang diretur seperti itu ya. Oke, mungkin itu sudah cukup jelas ya untuk yang di data retur. Sekarang tinggal ke pengaturan. Di pengaturan ini kalian bisa ubah apa namanya itu, bisa centang-centang ini kas penjualan, kas dari saldo kasnya minimarket atau usaha kalian itu bisa ditaruh di mana aja, di transaksi pembelian atau pas retur itu, itu bisa. Terus logonya kalian bisa ganti, favicon-nya bisa kalian ganti. Favicon itu paling atas itu ya. Terus di sini ada pengaturan menu atau urutan menu, itu kalian juga bisa ubah. Terus di sini adalah tanggal atau pengaturan jam kerja karyawan kalian ya. Jam kerjanya itu maksudnya gini, ini kalian karyawan kasir contohnya itu bisa masuk jam berapa, jadi di atas atau sebelum itu nggak bisa ya, nggak bisa login gitu. Terus di samping kanan itu ada jam kerja. Jam kerja ini nanti kaitannya sama gaji ya, jadi penting juga kalian isikan. Di sini juga ada pengaturan dashboard. Nah, ini kalian pengaturan toko lah, ini kalian bisa ubah nama tokonya, terus alamatnya, terus pengaturan stroke. Nah, di sini ada pengaturan stroke, barcode-nya itu mau ditampilkan atau tidak, itu kalian bisa centang. Nah, di sini logo tokonya juga bisa kalian ubah ya, terserah kalian mau ubah kayak gimana. Kemudian ini adalah footer ucapan atau footer di stroke ya, ucapan terima kasih sudah membeli kayak gitu. Ini bagus ya, sudah saya pakaikan kayak Word itu ya. Terus ini untuk backup ya, datanya bisa di backup jika nanti kalian pengen backup atau pengen ada backupan gitu, bisa backup saja. Itu bentuknya zip ya, nanti filenya di dalamnya adalah SQL. Selanjutnya kita jelaskan yang ada di laporan absensi. Nah, di sini di laporan absensi diterangkannya sudah jelas ya, sudah ada ya, jadi nggak perlu saya jelaskan jelaskan lebih detailnya. Di atasnya itu kalian bisa pilih bulan apa, tahun berapa untuk laporan absensinya. Nah, nanti sesuai itu. Di bawahnya dia keterangannya ada berapa kali, libur berapa kali, terus jam kerjanya totalnya jam berapa kali kayak gitu. Nah, ini adalah slip gajinya ya. Di atasnya itu ada kasbon. Nah, jika karyawan tersebut ada kasbon, kalian bisa centang kemudian tandai. Nah, nanti akan muncul total kasbonnya, terus di atasnya adalah gaji, jadi gaji dikurangi kasbon. Nah, hasilnya berapa itu ini tergantung dari gajinya. Nah, ini sudah cukup jelas, mungkin nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Kita lanjut ke privilege menu. Di privilege menu ini kalian bisa kasih
menu-menu apa saja yang boleh. Contoh untuk level kasir itu yang boleh adalah transaksi penjualan, yaitu itu yang kalian centang saja menu transaksi penjualannya. Kok ternyata yang gudang bisa lihat menu koreksi stok, ya itu kalian bisa centang koreksi stok kayak gitu. Ya, setelah itu kalian sudah centang semuanya, itu sudah jelas ya, sudah ada keterangan-keterangan ya. Ya kayak gini ya, koreksi stok itu contohnya ada stok barang yang rusak atau apa, nah itu kalian bisa kasih komentar keterangan, nah nanti bisa dilihat oleh ownernya atau gimana gitu, terus bisa diretur ke supplier gitulah. Oke, cukup sekian untuk demo kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan untuk selanjutnya, kalian jika butuh jasa pembuatan aplikasi, kalian bisa klik link di deskripsi atau info-info aplikasi minimarket ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.